Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk di perdagangan besok, tanggal 16 September 2021. Yang pertama nanti akan ada IHSG. Lalu untuk saham yang pertama dan yang kedua ada saham request dari penonton, ada TOWR dan MCAS. Lalu untuk saham yang bisa teman-teman masukkan di watchlist, ada Friend, Pegas, Antam, Tins, Inco, Medco, dan MDKA. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, yang pertama ada IHSG. Hari ini IHSG turun ya, 0,31% dan closing di luar channel uptrendnya ya, di garis kuning ini teman-teman perhatikan ada channel uptrendnya dan IHSG closing di luar channel uptrendnya ya. Kalau candle yang seperti ini keluar dari supportnya, kita better wait and see untuk besok apakah dia bisa kembali lagi ke dalam channel uptrendnya atau malah lanjut turun dan dia menciptakan atau membuat sideway ya. Kenapa? Karena kemarin waktu kita analisa tepat kemarin ya, baru kemarin IHSG closing di dalam dan kita better wait, tunggu apakah IHSG hari ini bisa closing di dalam channel uptrend. Nah, karena hari ini dia closingnya di luar dari channel uptrendnya, nah maka dari itu better bisa dikurangi dulu untuk porsinya ya, karena ada kemungkinan dia akan membuat sideway ya di luar dari channel uptrendnya ini ya. Jadi untuk IHSG teman-teman bisa berhati-hati, tunggu besok apakah besok market mendukung, dia open lalu hijau lalu bisa closing di dalam channel uptrendnya, atau dia malah lanjut turun kalau makin jauh dari channel uptrendnya ya. Jadi bisa berhati-hati terlebih dahulu. Oke, jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada TOWR. Hari ini TOWR 0% ya jika dibandingkan dengan kemarin, tapi jika dilihat dari harga opennya dia naik satu tick ya, dari 1345 ke 1350. Nah, untuk TOWR dia memang sempat naik hingga 1380, tapi terdapat tolakan ya atau rejection karena memang di area 1370 ini ada resisten ya. Nah, lalu bagaimana untuk TOWR, apakah worth untuk masuk di harga sekarang ya? Kalau kita melihat, kita dapat mencari di mana support terdekatnya. Kalau kita melihat support jauhnya sebenarnya ada neckline ya, yang tadinya neckline dari cup and handle-nya ya di 1270, tapi kan ini terlalu jauh dari 1350 ke 1270. Nah, kita cari support terdekatnya apakah ada. Ternyata kalau kita perhatikan di harga 1325 ya, 1325 di sini ternyata ada support minor. Kenapa bisa menjadi support minor? Ya, kalau teman-teman perhatikan, coba kita tarik ke belakang. Ya. Ya, berkali-kali atau beberapa kali ya, bisa dibilang berkali-kali ya. Di sini dia closing di 1325, open 1325, closing lagi 1325. Ya, lalu ini dia open dan closingnya bahkan di 1325. Lalu ini open 1325. Di sini dia ada support di area 1325. Ya, ini dia terjadi lonjakan, turun 1325 menjadi area resisten ya. Di sini juga sempat menjadi area resisten, bahkan di sini menjadi support. Di sini menjadi area support. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik untuk TOWR,
better tunggu di area 13.25 ya. Mungkin bila ingin masuk lebih cepat ya bisa dinaikkan sedikit, mungkin 13.30, 13.35 itu akan jauh lebih aman daripada beli di harga-harga sekarang ya. Tapi kita lihat besok, kalau TOWR besok tiba-tiba naik bahkan bisa closing di atas 13.70 ya, kita tunggu tanggal 17-nya. Apakah dia bisa bertahan di atas 13.70 atau malah terjadi rejection kembali di bawah 13.70. Contohnya tepat berada di belakangnya ya, tanggal 9 September ini dia naik ya, naik 5%, closing di atas 13.70 ya. Lalu besoknya dia terjadi rejection turun di bawah 13.70 ya. Maka dari itu besok kita lihat apakah dia bisa naik menembus 13.70 dan closing di atas 13.70, lalu tanggal 17-nya bisa bertahan di atas 13.70 atau malah turun lagi ke bawah. Kalau dia bisa bertahan di atas 13.70 ya, berarti mulai ada indikasi 13.70 ini mulai tervalidasi menjadi support. Tapi apabila besok malah ya menciptakan candle merah ya, Bapak Ibu teman-teman yang tertarik bisa bow di area 13.25. Kalau dia jebol dari 13.20, 13.15 turun ke bawah, bisa cut loss terlebih dahulu, lalu incar di harga yang lebih bawah atau di support yang lebih kuatnya di 12.70. Area 12.70 ini menjadi support yang lebih kuat ya. Jadi begitu untuk TOWR, volumenya hari ini ya cukup kecil ya jika dibandingkan beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, cukup tinggi. Jika dibandingkan hari ini cukup kecil ya. Untuk MACD-nya ya sedang mengarah ke bawah karena memang dari price action-nya ya cenderung ke bawah ya. Jadi begitu untuk TOWR. Oke, selanjutnya ada MCAS. MCAS ini juga merupakan saham request ya dari kolom komentar ya. Untuk MCAS hari ini dia naik 1,48%. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya di harga-harga sekarang ini kurang ada support yang cukup kuat ya. Secara histori juga ini harganya sangat tinggi jika dibandingkan harga-harga dia di masa lalu. Nah, untuk MCAS kita bisa menggunakan Fibonacci untuk membantu kita dalam menentukan arah atau support dan resistennya ya. Kita tarik Fibonacci. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya ya? Benar saja, kalau kita menarik Fibonacci dari awal dia terjadi impulsif ya, naik ke puncaknya atau ke peaknya, kita bisa melihat bahwa dia terjadi pantulan di Fibonacci 0,5 ya. Dia sempat terjadi konsolidasi di 0,786, lalu dia lanjut turun menembus dari 0,18 ya, bahkan sempat menjadi resisten dan hari ini juga menjadi resisten ya, 12.225, dan area 0,5 ini menjadi support. Nah, kalau sudah begini, maka langkah selanjutnya kita bisa menentukan entry di mana. Ya, untuk MCAS ya tentu saja untuk entry-nya akan jauh lebih aman kalau kita bow di area 0,5-nya. Ya. Selama dia berada di atas 11350 atau di sini dia juga bahkan sempat menjadi support juga ya di 11300 ya, 11300. Selama dia masih berada di atas area 0,5 ini masih aman. Cut loss saja kalau dia jebol dari 11350 atau 11300, sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Tapi supportnya berada di area 0,5 ini ya. Tentu saja tidak bisa tepat angka eksaknya, itu akan sangat sulit, tapi setidaknya ini bisa membantu kita dalam menentukan area supportnya.
dan benar saja di sini dia menjadi support, di sini juga di belakang di sedikit ke bawah dia sempat menjadi support, lalu di depan sini dia ke atas sedikit juga menjadi support. Jadi kita jangan terpaku dengan satu angka, tapi kita bisa menggunakan area ya. Nah, untuk MCAS kita tunggu apakah dia besok bisa turun ke area 0,5-nya, turun ke 0,5-nya, atau malah dia bisa menembus resisten dari 0,618 dan candle berikutnya bisa bertahan di atas 0,618. Caranya sama seperti TWR tadi, kita bow di area support atau kita tunggu resisten ini ya tervalidasi menjadi support, tidak hanya terjebol, tidak hanya closing di atas resisten, tapi resisten itu tervalidasi menjadi support. Barulah itu merupakan indikasi bahwa kita bisa mulai masuk. Tapi tentu saja jangan lupa kalau dia jebol dari support itu sendiri, jebol ke bawah, misal besok dia naik, lalu tanggal 17 dia bisa bertahan di atas 12.225. Lalu tanggal Seninnya atau tanggal 20-nya dia turun. Ya, jangan lupa untuk cut loss ya. Kita stick to the plan, sesuaikan dengan plan kita di awal. Kita menggunakan 0,618 ini sebagai support. Kalau jebol ya jangan ragu-ragu untuk cut loss. Ya, jadi begitu untuk MCAS. Volumenya 3 hari ini cukup kecil ya. Jika dibandingkan dengan penurunan akhirnya di tanggal 10 kemarin, lalu tanggal 13-nya mulai ada recovery, tapi volumenya cukup kecil. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, belum ada indikasi akan terjadinya golden cross. Jadi begitu untuk MCAS, better tunggu di area supportnya. Oke, selanjutnya ada Friend. Hari ini Smart Friend naik tipis 0,86%, hampir 1%. Dia menciptakan candle doji. Nah, untuk Smart Friend ini cukup spesial. Kenapa? Karena ini akan sangat menarik buat teman-teman yang suka tektokan. Bagaimana? Apa itu tektokan? Ya, tektokan itu istilahnya bisa dibilang kita beli di harga bawah, jual harga atas, beli harga bawah, jual harga atas. Kenapa? Karena ternyata Friend ini menciptakan konsolidasi mini ya di area ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Friend, kita tunggu saja dia turun di area harga 114, kita buy. Lalu saat dia mencapai 119, 118, kita mulai jual. Ya. Karena apa? Karena dia berkali-kali menyentuh area 114 ya, sudah 4 candle bahkan. 4 candle di area 114. Ya terjadi rejection kembali ke atas. Nah, saat dia dua candle ke belakang, saat dia mencapai 119, 120, dia juga ada rejection. Ya, jadi buat teman-teman yang suka tektokan alias beli bawah ya, lalu cepat sekali jual atas, ya bisa masuk di Friend. Beli 114 mendekati area 119 bisa mulai jual. Beli 114 mendekati area 119 bisa mulai jual. Ya. Tapi kalau dia jebol dari 114, 113 ke 112, better di cut loss terlebih dahulu. Ya, untuk volumenya belum ada pergerakan yang menarik. Lalu untuk MACD-nya dia sudah mulai mendatar. Ya, jadi bisa dimanfaatkan area konsolidasi ini untuk tektokan. Jadi beli bawah jual atas, beli bawah jual atas. Ya, jadi begitu untuk Friend. Oke, selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini lagi-lagi open di
1100, closing di 1100. Ya, tapi kalau kita perhatikan Pegas ternyata mencapai 1120 ya, target pertama kita dari triangle ini ya. Jadi waktu itu di video beberapa hari kemarin kita menemukan adanya triangle secara teknikal, targetnya ada di sini, kita ukur dari ya ketinggian triangle, lalu kita pasang di atas ini, targetnya secara teknikal ada di 1195, tapi di harga 1120 kita menentukan waktu itu bahwa ada resisten, dan benar saja 14 September atau kemarin ya sampai tepat highest-nya di 1120. Jadi selamat buat teman-teman yang ikut Pegas, harusnya sudah mulai taking profit di area 1120 ya. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk Pegas tidak masalah, karena ini juga merupakan tanda-tanda dia mulai akan retest untuk mengejar target utamanya di area 1195 atau 1200 atau 1200 ya. Nah, bagaimana cara taunya? Ya, untuk Pegas dia kan di sini ada triangle ya. Dia triangle, lalu dia breakout dengan volume yang cukup tinggi ya. Nah, kita tunggu dia terjadi retest turun ke bawah di area 1080 sampai 1060 ya, sekitar harga ini, area ini kita bisa entry. Nah, targetnya cukup jauh sebenarnya, memang ada di 1200 ya, area 1200 harusnya bisa mulai taking profit. Nah, untuk cut loss-nya bisa sesuaikan dengan profil resiko. Kalau dia jebol dari support trend line-nya ya, mungkin di sekitar 1065 1060, kalau dia jebol ke bawah bisa cut loss, atau kalau dia jebol dari support keduanya, support trend line keduanya di sini, karena dia berkali-kali juga memantul dari support trend line-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini dia mantul, di sini juga mantul, di sini mantul, di sini mantul ya, di sini juga mendekati, langsung ada rejection naik ke atas ya. Jadi bisa sesuaikan profil risiko. Kalau Bapak Ibu masuk di area ini, kalau jebol dari 1065 1060, apakah mau cut loss atau cut loss-nya nunggu dia jebol dari sekitar 1050-an ya. Untuk targetnya kalau yang masuk di area ini, targetnya ada di 1200, tapi lagi-lagi kita bisa gunakan 1120 ini, atau mungkin toleransi sedikit turun ya, mungkin 1110 atau 1100 kita bisa mulai taking profit ya. Berjaga-jaga kalau tiba-tiba harganya terjadi rejection dan kita belum sempat jual, maka saat harganya sampai di area 1100, 1110 kita bisa mulai cicil jualan ya. Jadi begitu untuk Pegas. Volumenya hari ini terjadi penurunan ya, karena dari preseksinya juga kurang bagus. Ada indikasi dia lanjut turun ke bawah alias retest dari bentuk pola triangle. Lalu untuk MACD-nya dia tentu saja mengarah ke atas ya. Jadi begitu untuk Pegas. Oke, selanjutnya ada Antam. Antam hari ini naik tipis 0,81%. Secara price action dia sebenarnya kurang bagus ya, karena dia berada di bawah dari supportnya, alias berada di bawah dari resisten. Di sini ada support, kalau teman perhatikan di sini ada support yang menopang di area ini. Lalu kalau kita tarik ke belakang ya, di sini juga sempat menjadi resisten, lalu di belakang lagi ternyata dia juga pernah menjadi resisten. Nah, garis ini kalau kita tarik ke depan ya, dia tepat closing di area resistennya. Maka saya bilang secara price action kurang
bagus ya, better. Untuk Antam bisa kita tunggu dia terjadi koreksi dulu ya. Kalau dia bisa turun ke area 2350 sampai 2330. Tapi kalau Bapak Ibu yang ingin range yang lebih besar ya, selama dia berada di atas 2300 ya, karena di sini juga ada support, dia masih oke. Ya, jadi untuk Antam skenarionya sama, kita tunggu dia koreksi ke area support atau kita tunggu dia terjadi breakout dari resisten lalu 1-2 candle bertahan di atas 2490 ya. Jadi untuk Antam bisa kita tunggu untuk dia terjadi breakout dan bisa bertahan di atas dari resistennya. Lalu kita bisa mulai masuk. Untuk targetnya ya ada di 2590. Ini merupakan resisten juga ya. Di sini dia sempat closingnya di sini. Kalau kita masang terlalu tinggi, takutnya tidak terjemput karena di area ini terjadi atau ada supply yang cukup tinggi. Bisa dilihat dari volumenya yang naik cukup tinggi sampai ke harga 2630, terjadi aksi taking profit lalu dia turun ke 2590. Untuk Antam volume hari ini juga cukup tinggi atau bisa dibilang ya rata-rata ya, karena di sini dia kecil lalu volume tinggi, kecil volume tinggi, lalu di sini di sekitar bulan Juli, Agustus awal sampai pertengahan dia volumenya hampir sama dengan yang hari ini. Jadi untuk Antam MACD-nya juga masih mengarah ke atas karena secara price action dia pada tanggal 9 September dan 10 September terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi begitu untuk Antam, bisa kita tunggu di area supportnya. Oke, selanjutnya ada TINS. Hari ini TINS naik tipis 0,33%, dan kalau kita melihat TINS dari jarak yang cukup jauh, ternyata dia sedang berada di channel downtrendnya ya. Tapi kalau kita melihat TINS secara lebih dekat, ternyata dia ada ascending triangle ya, atau triangle ya. Nah, untuk triangle ini bisa kita tunggu di area supportnya ya. Kenapa? Karena di area support dari trendline ini ada kecenderungan dia untuk mantul. Jadi buat yang tertarik untuk TINS bisa wait kalau dia terjadi koreksi di mungkin di sekitar 1465, 1470, 1475 ya. Di harga-harga trendline ini akan sangat menarik. Tapi buat teman-teman yang tidak sabar ingin masuk TINS ya, kalau masuk di harga sekarang menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena juga dekat dengan resisten. Kalaupun masuk di harga sekarang naik ke atas ini lalu terjadi rejection lagi ya kurang menguntungkan. Maka akan lebih bagus kalau masuknya di area support. Lalu untuk volumenya ya, volumenya juga volume average ya, atau bisa dibilang kecil jika dibandingkan pada Juli Agustus kemarin ya, ini cukup kecil. Lalu untuk MACD-nya masih mengarah ke atas karena memang adanya pola ascending triangle ya. Dia cenderung ke ascending triangle karena support trendline-nya lebih kuat atau lebih condong ke atas ya. Jadi untuk TINS bisa tunggu di area supportnya. Oke, selanjutnya ada INCO. INCO hari ini turun 1,29% ya, berada di area support minornya ya. Di sini ada support minor supaya kelihatan ya, kurang lebih di area ini dia ada support minor beberapa kali menopang penurunan untuk INCO.
Maka buat teman-teman yang tertarik dengan Inco, sebenarnya harga-harga sekarang ini bisa dimanfaatkan ya, di harga 4950, 5000 ini bisa mulai dimanfaatkan, lalu target kenaikannya bisa ke 5150 ya untuk Inco. Lalu kalau dia jebol dari 5150, dia akan membuka upset, dia bisa naik sampai ke 5500 ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa masuk di area 4950, 4975 ya, sampai 4925. Kalaupun ini dia lanjut turun, di bawahnya masih ada support yang cukup kuat ya. Di 4850, area 4850 ini ada support lagi. Kenapa saya bilang support? Karena di sini perhatikan teman-teman, sini beberapa kali dia menahan penurunan, di sini menjadi resisten. Ya. Ini dia menjadi resisten, lalu di belakang dia juga menjadi resisten. Ya, maka kalaupun dia jebol dari 4950, ya sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Mau cut loss dulu lalu buyback di 4850, atau mau masuk dengan lot kecil ya, in case kalau dia turun ke bawah lagi bisa masuk dengan lot yang lebih besar. Kalau dia jebol dari 480 bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk volumenya, hari ini dia turun dengan volume yang cukup tinggi ya. Lalu untuk MACD-nya dia baru saja terjadi dead cross ya. Maka dari itu buat teman-teman yang tertarik bisa masuk di harga sekarang, lalu beli lagi, cut di 4850, cut loss-nya kalau dia jebol dari 4900 ya, 4900 kalau dia jebol bisa buyback di 4850, atau mau masuk lot kecil di 4950 lalu masuk lot besar di 4850, atau malah benar-benar masuknya antri di area 4850. Itu lebih aman ya daripada kalau kita beli di tengah-tengah. Kalau dia sudah naik lalu kita beli, itu kurang aman. Lebih aman kalau kita beli di area-area supportnya ya. Jadi begitu untuk Inco. Kalau benar-benar masuk di harga-harga supportnya, targetnya ada di area 5150. Kalau yang ingin toleransi sedikit ya bisa mulai jual di 5125. Jadi begitu untuk Inco. Oke, selanjutnya ada Medco. Medco juga sama, sebelumnya juga ada channel downtrend, bahkan sangat tajam ya ini downtrendnya. Lalu saat ini dia closing di area resistennya ya, lagi-lagi closing di area resisten. Nah, bagaimana untuk amannya? Ya sama, skenarionya sama. Kita tunggu besok apakah dia bisa closing di atas 508 ya. Kita tunggu besok closing di atas 508, lalu kita tunggu tanggal 17-nya apakah dia bisa bertahan di atas 508. Kalau dia bisa bertahan di atas 508, artinya 508 ini tervalidasi atau mulai tervalidasi menjadi support ya. Nah, kalau dia malah besok turun, ya kita better bow di area 478, 474 ya. Di area 474 ini ada support minor ya di area ini. Ya, di area ini dia ada support minor, tapi kalau teman-teman yang ingin masuk lebih bawah lagi ya bisa masuk di 460, cukup jauh memang. Ya, jadi untuk Medco better tunggu besok apakah dia bisa jebol dari 508, lalu tanggal 17-nya dia bisa bertahan di atas 508. Akan lebih aman lagi kalau kita tunggu besok Senin apakah ada indikasi atau dia pergerakannya bisa bertahan di atas 508. Nah, kita bisa mulai entry. Tapi kalau teman-teman yang ingin masuk di tanggal 17-nya saat dia bisa bertahan di atas 508 ya silahkan.
Tapi akan lebih aman kalau kita tunggu 2 candle. Apakah 2 candle itu dia bisa bertahan di atas 508, maka Seninnya tanggal 20-nya kita bisa mulai entry. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 508. Ya, jadi cukup simple untuk Medco ya. Buat teman-teman yang tertarik bisa dimasukkan ke watchlist. Untuk volumenya dia menurun ya, walaupun dari price action dia naik 2%, tapi dari volumenya terjadi sedikit penurunan. Lalu untuk MACD-nya masih mengarah ke atas karena memang 4 candle dia hijau, jadi ini sangat menarik untuk Medco walaupun dia closingnya berada di area resisten. Oke, jadi begitu untuk Medco, bisa diperhatikan di area-area supportnya. Oke, yang terakhir ada MDKA. Hari ini MDKA turun tipis 0,73% dan berada di support minornya. Lagi-lagi di support minornya di area ini sekitar 2740 sampai 2700 ya. Di sini dia ada support minor. Kenapa saya bisa bilang support minor? Karena sebelumnya di sini dia terjadi cup and handle di neckline dari handle-nya atau di rounding yang satu ini dia berada di area 2740 sampai 2700. Di sini juga dia berada di area 2700 lowest-nya. Lalu di dekat-dekat atau di awal bulan September juga dia menjadi area support ya. Maka dari itu buat teman-teman yang tertarik untuk MDKA, harga-harga sekarang ini menarik untuk teman-teman entry. Tapi tetap ingat jangan lupa untuk pasang cut loss kalau dia jebol dari 2700 ya. Jebol dari 2700 better untuk keluar dulu. Lalu kita kalau masih ingin masuk di MDKA ini bisa entry di support lebih bawahnya di sekitar 2650. Ini lebih aman ya. Di area 2650 ini juga ada support yang beberapa kali menahan dari penurunan untuk MDKA ya. Di sini juga sempat beberapa kali menjadi area resisten. Ya, jadi untuk MDKA bisa perhatikan harga-harga sekarang ini targetnya tentu saja berada di 2900. Tapi untuk yang target pertamanya atau target yang lebih dekatnya kita bisa mulai jual kalau harganya sudah mencapai area 2840. Kalau dia sudah mendekati area ini bisa mulai sell. Cut loss aja kalau turun dari 2700. Tapi buat teman-teman yang belum masuk atau tidak tertarik masuk di area harga sekarang ya, bisa tunggu di 2650. Untuk volumenya ya cukup tinggi ya, atau bisa dibilang 3 hari ke belakang ini kurang lebih sama untuk volumenya. Lalu untuk MACD-nya dia mengarah ke bawah. Ya, dia berpotensi terjadi dead cross. Kita lihat besok apakah besok lanjut merah. Kalau besok lanjut merah ya lebih baik di cut loss terlebih dahulu kalau besok masuk di area 2720. Tapi buat yang belum masuk dan masih wait and see ya better masuk di area-area supportnya. Karena dari MACD dia ada indikasi terjadinya dead cross ya. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk besok tanggal 16 September 2021. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Dan buat teman-teman yang ingin request sama apa yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.